Bapak Ibu Saudara, judul pesan pengembalaan kali ini adalah Nick Vujicic. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu Saudara tahu kesaksiannya ini. Dia adalah seorang Australia, kelahiran Australia, tapi sekarang tinggal di Amerika. Dia adalah seseorang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, saudaraku. Dia pikir hidup adalah sebuah kesalahan dan Tuhan tidak adil. Dan dia tidak akan mempunyai masa depan, dia hidupnya gelap dan tidak akan mungkin bisa menikah. Kalau menikah tidak mungkin bisa merangkul anaknya kalau dia punya anak. Dan hidupnya dipenuhi dengan kegundah gulanaan, keputusasaan. Sehingga beberapa kali dia berusaha untuk menenggelamkan dirinya di bathtub, saudaraku. Tetapi kemudian dia membatalkan karena mengingat orang tuanya, dia mengasihi dia. Orang tuanya juga kaget ketika lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Karena orang tuanya adalah seorang perawat, dia merawat bayi kandungannya itu dengan baik. Tetapi ternyata yang keluar seperti itu, dan ini sangat mengejutkan dia. Kemudian suatu hari ketika Nick sudah putus asa akan hidupnya, dia menemukan sebuah ayat di Alkitab, yaitu Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Dia mengatakan murid-muridnya, Tuhan, yang berdosa orang ini atau orang tuanya? Tuhan Yesus mengatakan bukan kedua-duanya, tetapi supaya kerajaan Allah dinyatakan di dalam dia. Ketika Nick melihat ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saudara ingat dalam kitab Rom 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Nick bangkit dari kematian rohaninya, dari tidur rohaninya. Dia akhirnya mulai menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dia akhirnya menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Akhirnya dia diundang di gereja untuk bersaksi. Dia bersaksi di gereja, di kaum muda, kemudian di ibadah umum, kemudian di gereja-gereja yang lain. Semua disemangati, sudah diberkati gara-gara kesaksiannya. Akhirnya dia diundang di orang-orang narkoba, di penjara-penjara, sampai akhirnya namanya sangat terkenal. Dan dia bahkan tidak hanya ribuan, jutaan orang diberikan semangat untuk hidup. Dia telah menerangi orang-orang di generasi kita ini. Melalui kecacatannya, dia justru berkiprah memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan engkau putus asa dengan apa yang engkau punya. Mungkin engkau tinggimu tidak seberapa, atau engkau terlalu gendut, terlalu kurus, tidak yakin akan engkau ganteng atau cantik. Dan engkau mungkin dilahirkan dalam keluarga yang biasa, bahkan mungkin orang tuamu gagal, pengemis. Saudaraku, hidup di kolong jembatan. Saudara, tidak menjadi masalah bagi Tuhan selama seseorang hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya serahkan hidupmu sekarang kepada Tuhan, maka Dia akan memperbaiki, mereparasi hidup kita dan menjadi bejana yang berguna bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati.